Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, jumpa lagi di studio podcast SMA 1 Demak. Selalu aktual, akurat, dan berkarakter. Alhamdulillah, pada kesempatan siang hari ini kita mendatangkan narasumber yang berkompeten di dalam bidangnya. Kita ngobrol-ngobrol santai seputar yang isu marak di masyarakat, yaitu pinjaman online. Alhamdulillah, kita dapat tamu luar biasa di sela-sela kesibukannya. Kita bisa hadir, kita sapa dulu beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak Arif ya? Alhamdulillah. Ini tadi kehujanan atau bagaimana dari kata? Iya, kebetulan tadi mau berangkat ada tamu. Oh, ada tamu. Kalau boleh tahu ini Pak Arif di mana Pak? Kalau secara sehari-hari definitif saya di Sekretaris Dinsos P2PA Kabupaten Demak. Tetapi ini diberi tugas tambahan selaku pelaksana tugas Kabak Perekonomian dan Sumber Daya Alam Seda Kabupaten Demak. Nah, ini berarti tema kita pinjaman online itu kan bagian daripada perekonomian juga. Bisa, Pak Arif ya? Kaitannya dengan perekonomian. Kalau boleh tahu Pak Arif, Kabak Perekonomian dan SDA Seda Demak itu melingkupi apa Pak? Wewenang dan tugasnya barangkali biar. Wewenangnya salah satu diantaranya satu kaitannya dengan BUMD. Kita punya namanya Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Demak ya. Termasuk juga ada namanya BLUD, Badan Layanan Umum Daerah, seperti rumah sakit, puskesmas dan sebagainya. Kemudian ada juga kita mengurusi tentang perekonomian, diantara menjaga katakanlah inflasi, menjaga harga barang di Demak, misalnya kita perlu operasi pasar misalnya begitu. Yang ketiga kemudian ada juga sumber daya alam. Seperti ini sekarang kita dapat ada namanya dana bagi hasil cukai hasil tembakau. Oh iya. Sehingga kita ini salah satu penghasil cukai katakanlah gitu, selain penghasil tembakau sendiri. Tembakau juga. Berarti ini kalau kita lihat Pak, harga bawang turun, harga cabai turun, ini bagian daripada perekonomian juga Pak ya? Salah satunya, terutama ya dengan koordinasi dengan Dinas Pertanian. Misalnya kaitannya dengan harga, memang salah satunya seperti kemarin sebelum bawang merah ini menjadi dalam masalah bagi petani, kemarin kita melakukan ASN beli cabai. Oh, gerakan itu yang pada saat petani ini harga cabainya jatuh. Kalau terbaru ini Pak? Ini baru kita bahas ini karena memang musimnya bawang ini sedang panen. Kita sedang bahas bagaimana langkah kita barangkali bisa membantu petani, termasuk di dalamnya kaitannya dengan menstabilkan harga. Menstabilkan harga supaya tidak anjlok banget kan gitu ya. Karena kemarin ada viral juga loh Pak. Ya di Facebook itu salah satu petani di Demak karena harganya terlalu murah karena mereka kan rata-rata kan Pak Arif, pinjam di bank untuk subsidi pupuknya dan seterusnya, harga pupuk bibit mahal, tapi ternyata harganya tidak imbang. Ini berarti bagian daripada bagian perekonomian Pak juga ya, salah satunya ya. Oh iya. Kalau boleh tahu ini Pak Arif, Pak Arif ini juga ngomong-ngomong alumni SMA 1 Demak juga ya? Iya, alhamdulillah saya kebetulan alumni tahun 88. Lulus tahun 88. Masuk 85 berarti ya. Oh, 85. Ada yang beda? 85, 88 sampai sekarang barangkali Pak, dari sisi tempatnya, gedungnya atau bagaimana? Banyak sekali. Banyak sekali. Yang jelas dulu dia ada podcast loh Pak. Oh iya. Betul. Dulu adanya hanya basket sama teater. Oh, olahraga. Sama seni. Kalau boleh tahu dulu apa Pak? Di IPA, IPS atau belum ada penjurusan apa itu? Saya kebetulan waktu itu sebutannya A1. Oh iya. A1, kemarin A2 dan A3. Kemarin kita juga ngobrol-ngobrol sebelumnya dengan alumni yang Pak Iwan yang inspektorat. Oh, Mas Iwan. Iya, sama Bu Endah itu juga katanya A1, A2, A3 dan sebagainya. Itu berarti hampir Pak ya? Iya, Mbak Bu Endah itu kakak kelas saya persis. Dia 87 lulus. Iya. Setelah SMA 1 Demak lulus? Saya lulus kemudian diterima di Akademi Pemerintahan Dalam Negeri Semarang. Akademi
pemerintahan dalam negeri, APDN. Oh, APDN atau kalau sekarang itu istilahnya IPDN itu? Ya, sekarang IPDN, dulu pernah menjadi STPDN. Tapi kan dipusatkan di Jawa Barat, Pak ya? Sejak adik kelas saya itu kan dipusatkan, tetapi tahun pertama karena gedungnya belum jadi sempat ditempatkan di Semarang, sementara Malang, dibagi dua. Tapi Pak Arif sempat di pusat kampusnya? Adik-adik itu yang ke kita. Oh, berarti Pak Arif masih di Semarang. Setelah di APDN, langsung ditempatkan. Saya kemudian milih sebenarnya di Banjarnegara, tetapi karena waktu itu Bu sakit, kemudian saya pulang Demak. Minta pindah. Boleh sedikit riwayat pekerjaan di Demak, Pak? Karena saya dengar itu Pak Arif juga pernah camat, pernah sekretaris dinas di dinas pendidikan dan seterusnya. Coba dari Pak Arif. Iya, kalau bicara katanya riwayat pekerjaan gitu. Karirnya. Riwayat jabatan itu mulai dari staf Kecamatan Demak Kota. Kemudian sekolah S1 ke Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Lembaga Administrasi Negara di Jakarta. Lulus kemudian jadi Lurah Bintoro. Kemudian sekolah S2 lagi saya, kemudian Sekolah Ekonomi Pembangunan di UGM. Saya dapat kesempatan tugas belajar dengan dana dari Kemendagri. Kemudian setelah itu di kepegawaian pernah kasih umum kepegawaian, kemudian Sekcam Demak, Sekcam Sayung, Kepala UPTD Lokabina Karya, kemudian Camat Sayung, Camat Meranggen, Sekretaris Dikpora, pernah bersama teman-teman guru katakanlah gitu. Kemudian pernah di Satpol juga. Oh iya, sekretaris Satpol PP. Polisi Pamung Praja. Kemudian juga terakhir ini di Sekretaris Dinsos. Sambil merangkap PLT Kabak Perekonomian dan SDA. Dan karena sebelumnya Kabak Perekonomiannya meninggal, Pak ya? Pensiun. Oh, pensiun, bukan meninggal ya? Bukan pensiun. Iya. Berarti udah malang melintang, Pak ya, di dunia karir ASN, Pak ya? Sudah hampir katakanlah 30 tahun. Wah, sudah 30 tahun berarti tak terasa. Sudah tak terasa, Pak ya. Iya. Ini Pak, kita coba ngobrol ke sedikit agak tadi karena pemanasan. Jadi biar kita itu kenal lebih dalam Pak Arifnya. Siap. Ini Pak Arif, beberapa waktu yang lalu bahkan menjadi atensi oleh Pak Presiden bahwa memberikan arahan ke Kapolri untuk bisa menertibkan pinjaman online, Pak. Beberapa waktu yang bahkan ada yang di Jawa Tengah itu ada yang sempat sampai bunuh diri, Pak. Atau yang bisa dikenal dengan istilah pinjol, Pak. Apa menurut Pak Arif masalah pinjol itu? Sebenarnya pinjol itu tidak bermasalah kalau itu berizin atau terdaftar di namanya Otoritas Jasa Keuangan. Jadi negara ini melalui pemerintah, lembaganya namanya Otoritas Jasa Keuangan. Ini sebenarnya yang mengawasi OJK itu, OJK RI itu yang mengawasi. Kalau itu legal resmi. Nah, yang bermasalah ini sebenarnya adalah yang ilegal itu. Karena kalau ilegal itu memang tidak masuk ke terdaftar di OJK tadi. Sehingga kontrolnya mungkin lebih sulit. Kontrolnya lebih sulit. Bahkan kalau sebenarnya yang terdaftar pun sulit juga kontrolnya. Tetapi kan lebih mudah dibanding yang betul-betul ilegal tadi. Karena kalau konon yang saya dengar itu misalnya servernya itu kalau yang ilegal itu tidak di sini loh, tidak di Indonesia, di luar negeri. Jadi dioperasikan di luar negeri. Sehingga barangkali pemerintah atau aparat ini agak kesulitan bisa. Tapi Pak, saya cut Pak. Tapi beberapa yang lalu kita dihebohkan dengan aksi aparat penegak hukum, sidak dan menertibkan ketemu Pak, termasuk di Jogja, di Jakarta dan seterusnya itu Pak. Betul, karena banyak sekali. Kalau kita lihat datanya itu saya dengar sampai Juli itu ada 3.596 pinjol ilegal, pinjaman online ilegal ini yang ditutup oleh OJK dan polisi.
sampai Juli 2021 loh. Ribuan, 3.000 sekian, hampir 4.000. Sehingga bisa jadi ada yang servernya di Indonesia. Oh, karena saking banyaknya tadi Pak ya. Iya. Sehingga menjadi atensi aparat penegak hukum. Iya, betul. Nah, pinjol itu sebenarnya kalau menurut Pak Arif sendiri ya, kan ada yang pinjol legal dan ilegal. Betul. Yang termasuk pinjol legal itu bagaimana, ilegal yang bagaimana Pak kira-kira Pak? Kalau legal, ini masyarakat bisa melihat sebenarnya di di namanya web OJK. .go.id. Tapi kan toh Pak Arif, orang-orang petani, orang-orang yang sekarang hampir kan tidak sempat mengakses itu Pak. Kelemahan, maaf ya, kelemahan masyarakat kita di kemampuan literasi. Kurang dalam katakanlah pengetahuannya kurang. Mohon maaf ya, tidak mengupdate. Katakanlah bahasa anak sekarang kan update data, mestinya mengupdate itu literasi. Nah, ini Pak, cara bermainnya pinjol ini kan sistematis Pak. Iya. Jadi karena yang punya HP itu selalu dikasih semacam pesan Pak ya? Iya, SMS pesan dan seterusnya, kadang menggiurkan loh Pak. Betul. Dana yang tidak butuh agunan dan seterusnya bisa cair dengan itu. Nah, menurut Pak Arif itu sendiri bagaimana Pak? Apakah kalau setelah melihat banyaknya fenomena seperti itu, apakah masyarakat harus mengantisipasi atau bagaimana Pak? Langkah-langkah yang menurut Pak Arif sebenarnya tadi itu kan sebenarnya kelebihan dari pinjaman online atau vintage lending itu, pinjaman online itu begitu, memang dia adalah sebuah jenis pinjaman yang bisa dilakukan online dengan katakanlah smartphone gitu, dengan mudah. Kemudian dananya bisa cepat cair. Itu baik sebenarnya kalau legal tadi. Tetapi yang berbahaya kan kalau ilegal. Karena bilangnya ilegal itu tadi kelihatan menggiurkan. Tapi di belakangnya sebenarnya mohon maaf, kalau dilihat mungkin bunganya tinggi. Kemudian jangka waktunya tidak tentu. Nah, itu kayak gitu yang nggak boleh mestinya begitu. Antisipasi dari khususnya pemerintah daerah untuk menggencarkan dan sosialisasikan sejauh ini sudah atau belum Pak Arif kira-kira ini? Karena di Demak itu juga bisa jadi Pak, karena kita juga belum punya data, tapi bisa jadi ada yang masuk dalam pinjol itu Pak. Bisa jadi begitu, makanya kita salah satunya memang menyampaikan kepada masyarakat dan beberapa kesempatan itu, walaupun sebenarnya secara kewenangan memang itu kewenangannya di pemerintah pusat, kan gitu. OJK tadi ya? Ya, dalam hal ini OJK dan aparat mestinya penegak hukum. Aparat penegak hukum. Nggak, paling tidak kan artinya mensosialisasikan, melindungi warga, dan seterusnya supaya ini mengeliminir Pak masyarakat ini biar salah satunya kami kita di pemerintah daerah itu sebenarnya punya katakanlah semacam BPR gitu. Kita punya BPR, Bank Peredaran Rakyat. BPR kemudian ada namanya LKM, kita punya Lembaga Keuangan Mikro. Yang sebenarnya tadi bisa diakses dengan mudah oleh masyarakat. Meskipun memang ada misalnya agunan, walaupun hanya katakanlah misalnya BPKB tidak rumit sebenarnya begitu. Itu salah satu untuk upaya pencegahan. Tapi kan kalau mohon maaf Pak, tidak semua orang kan punya agunan Pak. Lah ini kemudian menjadi pintu masuk pinjol itu Pak. Betul. Berarti tidak kira-kira dulu kita punya Pak program UMKM, kredit UMKM. Mohon maaf ini. Dulu tanpa agunan. Tetapi memang mohon maaf masyarakat kita masih begitu. Belum sadar untuk mengembalikan. Akhirnya kita ada terjadi NPL namanya. Kredit macet misalnya. Nah, kemudian diambil kebijakan tetap menggunakan jaminan atau agunan tadi, walaupun yang tidak berat misalnya begitu. Kalau misalnya yang saya tahu motor itu kan motor atau mobil kan banyak lah hampir setiap orang punya kan itu. Tapi kan bisa jadi
mereka rata-rata kan kredit Pak, masyarakat itu. Jadi kadang punya motor 2, 3, tapi kadang maaf kredit dan seterusnya kan gitu. Nah, kalau ini Pak, menurut Pak Arif sendiri, kira-kira apa yang perlu diwaspadai masyarakat di era banyaknya teknologi saat ini Pak? Betul ya, saya kira tadi yang pertama jangan mudah tergiur. Mohon maaf ya, jangan mudah tergiur dengan tawaran tadi. Sehingga kalau misalnya kok ada tawaran, misalnya kalau memang tidak, maaf ya, saya mengatakan tidak butuh, ya mestinya nggak usah. Satu. Yang kedua, misalnya tadi mohon masyarakat mau melihat betul. Sebenarnya nggak lama, diperkirakan sekitar 2 menit kalau lihat di OJK. Oh, misalnya dia ditawari suatu lembaga ini, misalnya nama perusahaan ini, di cross check di OJK itu, di webnya OJK, 2 menit aja bisa kelihatan. Oh, ini bukan. Karena apa ya? Sekarang hampir masyarakat tuh tidak bisa hidup tanpa HP Pak ya. Iya. Kita nggak usah cari kemana-mana ya. Tidak perlu baca koran, tidak perlu ya. Betul. Cukup tadi ya, cek aja. Jadi pertama, kalau memang tidak butuh, jangan tergiur. Yang kedua, kalau misalnya pengen pastikan dulu legal. Karena kalau legal itu kan sebenarnya baik. Pasti kalau legal itu kemungkinan dia bunganya kan diawasi oleh OJK, sehingga pasti terukur. Nah, yang kedua juga tadi misalnya kalau legal itu kan jelas, nanti jangka waktunya, misalnya katalah 1 tahun atau 12 bulan misalnya, atau katalah maaf ya. Jadi ada rentannya gitu ya. Jelas. 1 tahun, 2 tahun, seperti kita akan kayak gitulah. Ya. Sebenarnya kan sama. Di bank misalnya Pak ya. Iya. Biasanya memang lebih pendek mereka kan gitu. Gitu. Lah ini kok bisa masyarakat rata-rata mudah tergiur itu? Apa yang menjadi tadi kemudahan sebenarnya itu kan kelebihan online kan begitu, kemudahan. Ya toh tidak harus datang. Tapi loh Pak, sebenarnya tidak mudah juga loh Pak. Saya pernah tanya itu sama seseorang, ribet loh Pak, harus store KTP, kemudian foto, terus kemudian beberapa nomor yang bisa diakses dan seterusnya loh Pak. Itu kan juga butuh. Atau mungkin dalam tanda kutip kemudian yang dimaksud tidak butuh kesana kemari, cukup duduk saja. Tetapi juga harus diwaspadai tadi, kalau yang legal itu yang resmi itu mestinya tidak banyak meminta data itu. Itu mohon maaf, salah satu yang tadi saya teruskan tadi, misalnya kalau waspada itu begitu, kalau ada kok sampai minta data secara berlebihan, ini harus diwaspadai. Jangan-jangan ini bukan yang legal tadi. Karena yang kejadian kan gitu, begitu ada ketidakmampuan untuk membayar, maka data pribadi kita disebarkan. Kan kemarin kejadiannya sampai maaf ya, ada foto yang dalam tidak senonoh disebarkan. Karena mereka punya akses masuk pribadi, data pribadi itu ya. Mohon maaf, kalau yang ilegal saya mengatakan karena itu ilegal, bilang bisa jadi mereka mencuri data pribadi kita dengan kita sudah mengaksesnya. Karena mereka sudah ada tadi ya, walaupun Nah, untuk antisipasi hal seperti ini, maksudnya dalam konteks pemerintah daerah Demak khususnya, ada enggak Pak langkah-langkah antisipasinya seperti itu? Terutama yang kami anukan kan gitu. Jadi kami ini membentengi salah satunya dengan apa? Kita ini menyediakan perbankan yang walaupun memang beda dengan online, tetapi ini perbankan yang katakanlah langsung ya, tidak melalui online. Mulai dari katakanlah kita punya LKM, kita punya BPR BKK, kita punya BKK, BKK. Kemudian kita juga punya, kan kita termasuk pemegang saham Bank Jateng itu. Iya. Terkenal BPD, sekarang Bank Jateng namanya, BRI. Kalau BRI enggak ya, otoritas pusat ya. Kalau yang pusat pun sekarang maaf ya, saya kira mudah diakses. Mulai BRI, ada program KUR itu ya. Semua menyalurkan KUR sekarang, karena itu memang programnya pemerintah yang dititipkan ke
perbankan kan gitu. Untuk bisa membantu Betul, ya. masyarakat tadi, Ya. Pak ya. Jadi artinya sebenarnya masyarakat nggak perlu ya, Pak. Iya. Itu, Pak ya. Iya. Untuk ini sendiri, Pak Arif, untuk Kabupaten Demak sendiri ada enggak kasus itu, Pak? Walaupun barangkali saya juga belum punya data, ada enggak yang mungkin dalam konteks pengamatan Pemda khususnya di Kabupaten Pekonomian ada enggak kasus seperti ini dan seterusnya? Kalau sementara ini kita belum punya informasi. Tidak ada informasi yang katakanlah atau mungkin belum ada laporan, Pak Arif. Iya. Termasuk laporan, artinya sampai sekarang belum ada laporan atau informasi yang saya dapatkan bahwa masyarakat Demak ini menjadi korban, belum ada. Ya moga-moga nggak ada, karena tadi moga-moga perbankan kita ini sudah sangat masyarakat kita sudah bankable betul, nggak tergiur. Iya. Kalau Pak Arif, misalnya setelah ada kita siaran seperti ini, ternyata ada korban, Pak Arif. Iya. Pemda ada enggak semacam call center atau tempat aduan atau apa dan seterusnya? Ada, kita kan tetap punya di mana itu, Pak? Ada namanya lapor bupati, kita ada punya span lapor. Kalau di tingkat Jawa Tengah, tetapi kita juga diberikan aksesnya itu ada namanya lapor lapor gubernur itu toh kita juga yang menangani dalam arti itu. Untuk teknisnya. Iya. Tapi masyarakat cukup di lapor Bupati tadi. Iya. Nah, misalnya dengan WA gimana? Kalau tidak punya, pengen datang ke pendopo atau bagaimana, Pak? Boleh, kalau memang diperlukan mau datang ya silahkan. Di mana, Pak? Ini biar masyarakat ini jelas gitu loh, Pak. Misalnya kalau paling gampang ya di Koninfo namanya, Dinas Komunikasi Informasi. Lah ini mau melapor jadi korban pinjol kok di Dinas Komunikasi di Perekonomian. Nanti misalnya akan diarahkan ke kami misalnya perekonomian. Tapi sebenarnya intinya kewenangan itu kan ada di OJK. Mestinya memang lebih tepat kalau laporannya itu ke OJK. Nggak, paling tidak kan nanti memfasilitasi atau membantuan gitu, Pak Ari. Biar masyarakat Demak ini juga misalnya dia jadi korban, ada tempat pengaduan yang bisa disampaikan. Berarti langsung ke Perekonomian boleh misalnya. Di Kabak Perekonomian. Ya di bagian lah. Kalau saya pas keluar ada petugas kan ya. Nah, artinya tetap secara institusi ke Kabak Perekonomian gitu, Pak ya. Nanti biar ada yang mencatat paling tidak kan gitu, Pak ya. Silahkan. Oh iya. Jadi ini memang perlu diperhatikan oleh masyarakat kaitannya dengan kewaspadaan dan seterusnya gitu. Betul. Nah, kaitannya dengan pinjol yang ilegal, Pak. Iya. Ada enggak upaya pemerintah daerah khususnya di samping kemarin aparat penegak hukum sudah maksudnya pemerintah daerah itu artinya kerjasama Dinkominfo, Pak. Ya, Dinkominfo untuk di internal Pemda lah paling tidak ada ini enggak yang didiskusikan kaitannya dengan pinjol ini. Ini saya kira masukan yang menarik ini kan, karena sebenarnya kembalinya ke kewenangan ini, Pak. Ini kan kewenangan sebenarnya kewenangan pemerintah pusat, misalnya OJK. Sehingga memang kami ini tidak punya kewenangan, tetapi dalam rangka tadi memberikan edukasi atau katakanlah melindungi masyarakat Demak khususnya. Saya kira nanti kami akan membahasnya ini untuk ke depan seperti apa. Gitu. Karena sampai terjadi korban. Iya, karena kalau ke pusat atau jika ini kan jangkauan antara Demak ke sana kan jauh, Pak. Lah karena ada pemerintah, orang masyarakat tuh udah lihat loh, Pak. Udah lihat Jakarta pusat dan seterusnya. Masyarakat itu lihatnya yuk, saya menjadi korban melapor ke tempat pengaduan dan seterusnya kan gitu. Walaupun sebenarnya ada OJK perwakilan Jawa Tengah di Semarang. Iya, di Semarang. Minimal maksudnya setelah barangkali itu ke Kabak Perekonomian difasilitasi ditemukan diantar ke OJK gitu loh, Pak. Artinya mendampingi kan gitu. Oh gitu. Kemudian apa, Pak, yang harus diantisipasi masyarakat untuk supaya tidak tergiur, tidak tergoda dan seterusnya, Pak? Ya saya kira itu yang pertama tadi, begitu misalnya mendapat SMS. WA spam tadi, kan melalui spam itu apa, Pak? Maksudnya biar masyarakat ini lebih sampah atau apa maksudnya? Enggak, lebih mereka kan massal itu. Begitu mengirimkan sekali kiriman sekian ribu juta atau bahkan sekian juta nomor gitu ya. Nomor bisa masuk. Mungkin barangkali Pak Arif
pernah mendapatkan informasi seperti itu? Berkali-kali, sudah berkali-kali lah. Untuk itu kalau memang tidak, maaf tadi, iya. Kalau memang tidak butuh ya sudah dihapus saja. Diabaikan. Iya, kalau perlu mohon maaf ya. Kalau memang perlu ya diblokir namanya. Kan ada fasilitas di HP yang bisa mendeteksi. Iya, enggak memblokir. Oh, memblokir. Kita tidak butuh. Iya. Gitu. Sehingga langsung diblokir aja. Kan mesti biasanya ada pertanyaan. Bolehkah atau diizinkan untuk mengakses? Tidak, jawab gitu. Oh gitu. Blokir, gitu. Berarti langsung blokir. Iya. Ini Pak, kadang itu ada undian Pak. Kadang ini masyarakat juga ini apakah bagian dari modus penipuan atau tidak Pak? Karena ada juga loh Pak. Misalnya yang terhormat nomor sekian mendapatkan undian 75 juta. Iya. Silakan cek di rekening BRI dengan akun-akun ini. Kalau ini seperti apa Pak? Ya kalau itu kan kalau saya baca itu kan namanya modus ya, modus kejahatan itu sekarang kan berkembang begitu misalnya. Di era online seperti ini Pak ya. Online seperti itu ya akhirnya begini kan misalnya kayak tadi hadiah-hadiah. Saya pun mendapatkan mulai dulu zaman masih manual pakai telepon. Tahun jadi lurah itu tahun berapa? 98 saya sudah pernah dapat SMS seperti itu? Iya, bukan SMS, di telepon. Oh, di telepon. Dapat hadiah mobil. Ini tapi untuk biar ngirim biaya administrasi dulu gitu misalnya. Tapi Pak Arif kan berpendidikan, kalau masyarakat di telepon justru itu saya melihat kalau yang korban penipuan ini beberapa ada yang pernah kebetulan ketemu saya menceritakan. Nah ini yang memang berbahaya gitu karena tadi mohon maaf masyarakat kita itu literasinya kalau bahasanya kan literasinya masih kurang. Iya. Jadi ketika ada apapun baik pesan spam atau apapun itu biarkan ya Pak ya. Iya. Jangan dibaca. Jangan dibaca. Nggak usah dibaca kalau perlu. Katakanlah langsung hapus saja kan bisa. Atau kalau mau biasanya kan ada pertanyaan itu tadi blokir sudah. Iya. Nah kalau kepengen maaf ya. Kalau memang butuh tadi saya sampaikan langsung bisa dicek di webnya OJK atau ke pemerintah daerah, ada BRI, tingkat kecamatan, Pemda sendiri ada tadi Pak ya. Iya. Ada LKM, ada BPR, ada BMT dan seterusnya. Iya. Terima kasih Pak Arif, ini luar biasa. Sama-sama, materi kita pada siang hari ini ngobrol santai-santai di seputar pinjol. Mudah-mudahan ada sedikit pencerahan Pak bagi masyarakat khususnya yang melihat akun YouTube SMA 1 Demak ini. Mohon maaf Pak Arif dan terima kasih sebanyak-banyaknya. Satu kata Pak Arif sebelum kita akhiri. Apa komen kaitannya dengan studio podcast SMA 1 Demak Pak? Ini karena jenengan juga alma maternya. Iya, saya kira ini luar biasa ini bagaimana SMA 1 ini bisa betul-betul menyesuaikan, beradaptasi, adaptable dengan situasi dan kondisi yang sekarang serba online, serba cepat. Harapannya Pak Arif? Harapannya kira-kira apa? Harapannya saya kira kalau ini bisa berkembang, ini moga-moga betul-betul bermanfaat bagi semua, bagi sekolah sendiri, bagi siswa terutama, bagi sivitas semua, termasuk bagi masyarakat secara umum. Terima kasih atas harapan dan masukan. Ada enggak kira-kira masukan Pak Arif? Saran? Iya atau saya kira tetap harus dikembangkan. Kalau itu tidak boleh berhenti. Jadi tetap harus continue Pak ya. Tidak boleh berhenti di tengah jalan itu Pak ya. Oke, terima kasih banyak waktunya dan selamat nanti setelah ini kembali ke kantor lagi Pak Arif ya. Oke. Demikian obrolan santai kita dengan narasumber Arif Daryanto, Kabag Perekonomian dan Sumber Daya Alam Seda Kabupaten Demak. Mungkin itu yang bisa kita obrolkan pada obrolan santai hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf dan sampai ketemu pada episode-episode berikutnya dalam diskusi dan tema yang lebih menarik dan aktual serta berkarakter. Akhirul kalam wa wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.